Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Wisma Kurnia. Untuk kali ini saya akan membagikan estimasi biaya untuk merubah mobil BBM menjadi BBG ya teman-teman. Karena banyak banget di komen-komen Facebook, YouTube, Instagram itu ada yang tanya, Mas, kalau biaya merubah BBM menjadi BBG itu habisnya berapa gitu. Ya itu sebenarnya macam-macam ya. Karena itu tergantung kita, tergantung kerapian dan keamanan kita. Untuk pertama itu sebenarnya itu kalau biaya itu tergantung di tempat masing-masing ya teman-teman, karena beda tempat itu biasanya beda harganya. Dan kalau di toko online itu kadang ada yang murah, kadang ada yang mahal, tergantung tempat kita pembelinya, dan biaya ongkirnya itu kadang berbeda-beda. Untuk di saya itu wilayah Sukoharjo Solo itu kan saya kebanyakan beli di toko wilayah Surabaya, paling ongkirnya ya kurang lebih 15 ribuan itu untuk satu jenis ya. Untuk yang pertama, untuk bahan untuk merubah BBM ke BBG itu yang pertama itu regulator ya teman-teman. Regulator itu kalau saya dulu beli itu regulator yang bertekanan tinggi itu yang ada setelannya itu, nanti saya lampirkan gambarnya. Regulator itu saya beli itu 80.000 ya teman-teman. Ini saya kasih harga itu belum termasuk ongkirnya ya, jadi ini saya nulis aja nanti jumlahnya berapa. Saya dulu beli regulator satu itu 80.000. Terus bahan yang kedua itu selang yang warnanya kuning itu, untuk yang tekanan anginnya tinggi, biasanya itu dipakai untuk menggunakan klakson ya, klakson bis itu menggunakan klakson itu menggunakan selang yang warnanya kuning itu ya biasanya teman-teman. Itu per meternya itu 25.000 ya ini agak mahal karena untuk keamanan juga, karena ini kan dipakai untuk kita sehari-hari ya teman-teman, jadi harus safety. Itu per meternya 25.000 itu yang bagus. Nah nanti tergantung kita, nanti kalau pemakaian biasanya kan ada yang pakai gas LPG nya itu di depan. Kalau gas LPG nya di depan itu ya mungkin ya lebih membutuhkan lebih sedikit selangnya, tapi kalau gas LPG nya kalau ditaruh di belakang itu kan pasti menggunakan selang yang lebih panjang ya teman-teman, kurang lebih ya 10-15 meter, karena kan untuk kerapiannya itu kan mungkin gasnya nanti ditaruh di belakang di bagasi atau entah di mana agar terlihat rapi gitu ya teman-teman. Selang kemarin kalau saya itu kan gasnya sudah saya pindah ke belakang itu kurang lebih ya 15 meter ya teman-teman, karena pakai aerator barang untuk pemanasnya. Terus untuk yang ketiga itu keran kuningan yang bagus ini ya teman-teman. Ini saya beli, kalau keran ini saya nggak online, saya di toko sini daerah Sukoharjo ini saya beli satu biji itu 15.000, karena ini yang kuningan yang bagus. Nah fungsi keran ini untuk menyetop gas dari tabung ke konverter ya teman-teman. Jadi ketika mesinnya mati itu kita harus mematikan manual gasnya, itu kita harus memutar karena biar tidak keluar terus. Karena saya belum pasang solenoid. Sebenarnya kalau mau otomatis itu pakai solenoid ya, tapi biayanya lebih agak mahal lagi. Jadi di kontak hidup itu langsung solenoid membuka otomatis. Nah ini kan pakai yang manual, ini pakai keran kuningan ini di tempat saya kemarin saya beli 15.000. Terus yang keempat itu ini ya, kalau yang keempat ini regulator kopling. Nah ini kalau teman-teman mau pasang yang agak rapi biasanya di bagasi itu ya, jadi tabung gas LPG nya itu ditaruh bagasi itu ya harus pakai keran regulator kopling ini ya, jadi biar langsung los gitu gasnya. Nanti regulatornya itu yang satunya itu taruh di depan, terus nanti regulator kopling ini langsung digas ya teman-teman. Terus ini kalau regulator kopling ini kita bisa pakai atau tidak. Kalau kita tidak menggunakan regulator kopling ya kita taruh gasnya itu di depan ya teman-teman, karena untuk menyetel itu ya regulatornya. Tapi kalau teman-teman mau rapi nanti gasnya ditaruh di bagasi atau di belakang, itu harus pakai regulator kopling ini ya teman-teman. Ini untuk harganya kemarin saya beli itu 80.000 ya teman-teman, di tempat saya di online di Surabaya kemarin, tokonya Surabaya ini. Terus yang kelima itu, nah ini yang terpenting ya untuk merubah alatnya ini.
konverter buat merubah BBM ke BBG. Ini pasti menggunakan ini ya, konverter ini mereknya Sakai. Kemarin saya beli ya di online juga, ini 170.000 ya teman-teman. Ini juga beda-beda harganya, ada yang 150.000, ada yang 160.000, beda toko pasti beda harga. Kalau saya kemarin yang Sakai itu 170.000. Ini belum, semua ini belum termasuk ongkir ya teman-teman. Konverter ini teman-teman bisa klik aja di online shop itu atau di aplikasi online itu, konverter kit atau karburasi untuk mengubah BBG itu pasti ada teman-teman. Nanti bisa muncul sendiri, nanti gambar-gambarnya nanti saya lampirkan pas di video ini ya teman-teman. Konverter itu 170.000. terus yang selanjutnya itu aerator. Nah ini aerator air ini saya kan menggunakan pemanasnya itu pakai aliran air ya teman-teman. Aerator ini yang 12 volt yang DC, kemarin saya beli 40.000 ya di online ya teman-teman. 40.000 untuk mengalirkan air dari pipa tembaga itu, saya lilitkan di knalpot, terus saya salurkan lagi di gasnya itu ya teman-teman. Ini saya cuma nulis anggaran biaya ya teman-teman, bukan untuk mencontohkan pemasangannya. Nanti video selanjutnya saya kasih tahu untuk pemasangan, bagaimana pemasangan dan naruhnya nanti alatnya ini semua teman-teman. Terus selanjutnya itu termostat dan relay. Terus untuk selanjutnya ini termostat dan relay. Nah kalau pakai pemanas heater ataupun aerator, atau biasa teman-teman pakai pemanas apa itu, saya menggunakan termostat ini ya teman. Jadi biar tahu suhunya gasnya itu ya teman. Yang kita mau capai termostat relay ini sekitaran kurang lebih ya 80.000 ya teman-teman. Jadi untuk termostat dan relay ini gunanya untuk menghidupkan dan mematikan aerator untuk pemanasnya ini ya teman. Jadi kan termostat, nah ini saya atur suhunya itu di 30 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Jadi seumpamanya tabung gas itu membeku, itu dingin itu kan di bawah 30 derajat ini, otomatis aerator akan menyala dengan sendirinya. Jika suhu panas ini tercapai, aerator juga akan mati dengan sendirinya. Itulah fungsinya saya pakai termostat ya teman. Jadi biar tahu suhunya, biar stabil dan gas itu tidak dingin ya teman. Karena kebanyakan itu gas itu dingin ya kalau tidak pakai pemanas. Terus selanjutnya ini klem. Nah klem ini buat klem selang-selang ini tadi ya teman, yang saya pasang. Klem ya, selang masuk ke regulator, selang masuk ke kran, selang masuk ke converter kit, terus selang masuk ke aerator itu nanti saya diklem ini biar aman dan biar tidak ada kebocoran gasnya di dalam mobil ya teman. Jadi kan teman-teman nggak usah takut, karena kan semua ini kan pasti sudah saya tes ya, supaya tidak ada kebocoran gimana, biar safety gitu ya teman. Ya meskipun ini cuman ide-ide kreatif saya, kan ya perlu keamanan juga teman-teman. Ini klemnya itu satunya 3.000 ya teman. Nanti teman-teman bisa beli secukupnya dan sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Kalau klem ini saya habis banyak ya teman-teman, karena pas saat di sambungan itu ada, pasti saya menggunakan 2 klem ya, pasti saya double biar tidak ada kebocoran gasnya itu di dalam mobil dan biar aman ya teman-teman. Tapi ini saya udah memakai BBG itu selama kurang lebih 4 bulan ini, ternyata ya aman-aman aja, alhamdulillah tidak ada terkendala apapun ya teman-teman. Dan selanjutnya ini kan saya pemanasnya itu pakai air ya, air saya putar terus saya lilitkan ke knalpot biar panas. Itu saya pakai pipa kuningan ya teman-teman. Pipa kuningan ini agak mahal ya, karena menggunakan bahan kuningan yang bagus, jadi biar tercapai panasnya ketika saya lilitkan di knalpot ataupun mesin ya. Ini saya menggunakan pipa kuningan ini cuman 3 meter ya teman-teman, kayaknya 3 meter saya lilitkan di knalpot ya. Itu per meternya itu harganya 30.000. Saya cuma menggunakan 3 meter terus saya lilitkan di knalpot. Nah terus saya sambung lagi sama selang air yang agak tebal ya, warnanya oranye gitu. Main selang air yang agak tebal, selang angin tapi yang ukuran sama seperti pipa kuningan ini tadi. Saya beli pipa selang air itu 5.000 ya teman-teman.
selang air. Selang air itu per meternya itu 5.000. Saya ya kalau selang air ini tergantung di mobil teman-teman, nanti pakainya bisa berapa meter karena tergantung jarak penempatan tabung gas LPG itu ya teman-teman. Jika LPG-nya terlalu agak jauh dari lilitan pipa kuningan tadi ya agak menggunakan lebih banyak ya teman-teman. Nah itu tadi estimasi biaya untuk merubah BBM ke BBG ya teman-teman. Nah untuk total ini kurang lebih ya 528.000 ya teman-teman untuk merubah, dan itu pun ini selang belum saya kalikan butuhnya berapa meter karena kan beda mobil itu pasti beda biaya ya untuk selang ini sama klem, terus sama pipa kuningan dan selang air ini ya teman-teman, selang air ini ya. Jadi kalau ini cuman saya buat per meter saja itu totalnya 528.000 ya teman-teman. Jadi ini bisa lebih atau bisa kurang karena beda tempat itu pasti beda harganya ya teman-teman. Kalau ini saya harganya ya harga saya beli kemarin ya teman-teman, itu totalnya 528.000 karena tapi ini belum saya hitung ya teman-teman, karena selang air terus klem terus ini cuma saya hitung 1 pieces dan 1 meter, berarti ya kurang lebih ya hampir 600 sampai 700-an ribu ya teman-teman untuk merubah itu semua. Ya tergantung kita ya teman-teman untuk merubahnya itu sedetail apa, serapi apa, dan seaman gimana gitu ya teman-teman. Kalau ini menurut saya udah rapi dan udah aman karena ini udah saya uji coba di mobil saya sendiri ya teman-teman. Kalau cuman merubah saja dan ya gasnya di depan terus ya pokoknya ya nggak begitu rapi ya, kurang rapi lah gitu, itu paling yang dibutuhkan itu regulator, terus yang ini yang terpenting ya, pokoknya yang penting sudah merubah gitu bahan bakar gas itu, yaitu yang dibutuhkan itu yang terpenting itu regulator, terus selang, terus keran, terus regulator ini kopling ini nggak perlu, jadi ini ya teman-teman 1 2 nih, terus keran, terus regulator kopling ini nggak usah, dan 4 ini konverter ini juga harus. Terus kalau nggak pakai pemanas ya cuman direndam air aja ya udah, nggak pakai aerator, nggak usah pakai relay. Jadi ya mungkin berapa kilo itu kita harus berhenti dan ganti airnya karena kan cuma direndam nggak pakai pemanas. Terus ini pipa ini kan juga nggak perlu karena nggak pakai pemanas. Terus klem, kalau klem ini sangat perlu karena untuk keamanan. Terus selang air ini juga tidak perlu. Jadi kalau untuk hanya merubah aja nggak pakai pemanas, terus tabung gasnya cuma ditaruh di depan, kan kalau di depan kan nggak butuh biaya selang yang panjang ya teman-teman, jadi lumayan agak murah. Jadi cuman butuhnya 1 2 3 4 5 ini aja, 5 alat ini aja udah, nanti udah bisa jadi. Tapi ya itu kalau jarak jauh lebih dari 20 km pasti tabung itu akan dingin dan membeku karena tidak pakai aerator ini. Dan kalau tidak pakai aerator kita harus merendam gasnya itu di dalam ember, dan airnya itu kita ganti saat perjalanan kurang lebih 20 km itu air harus kita ganti karena air itu pasti sudah dingin ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman. Nah itu tadi estimasi biaya untuk merubah BBM ke BBG ya teman-teman. Monggo jika teman-teman yang ingin merubah silakan, karena ini juga sangat irit dan sangat efisien untuk menekan biaya untuk beli pertalite di daerah teman-teman ya teman. Karena kan pertalite kan kadang ada yang kosong, ada yang susah juga nyarinya pertalite. Karena kalau beli pertamax ya menurut saya mahal ya teman-teman. Pertalite pun 10.000 bagi saya ya ini teman-teman. Ini bagi saya itu mahal. Kalau bagi teman-teman yang nggak mahal ya nggak apa-apa, nggak usah ganti juga nggak apa-apa gitu. Cuman ini saya cuman sharing aja, sekedar sharing untuk menekan biaya pengiritan di mobil kita masing-masing. Yaitu ya ini ya teman-teman, daripada kita bongkar-bongkar karburasi, kita servis paling enggak ya 200 sampai 300 ribu ya teman. Itu pun nggak mungkin tercapai 1 liter itu 15 kilo atau 20 kilo kan nggak mungkin ya teman. Kalau tabung ini 20.000 saya yakin satu tabung itu di mobil saya kan cc-nya 1600 ya teman. Cc espas ya sangat tinggi ya teman. Itu pun bisa mencapai kok 50 kilo.
Itu pun saya nyopernya ya agak banter ya teman-teman. Kalau cuma nyantai ya 60-70 kilo ya tercapai, hanya modal uang 20.000 satu tabung gas itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau ada salah-salah kata atau kurang pas untuk perkataan saya, mohon maaf. Jika bermanfaat ya silakan share, komen, like, dan subscribe ya teman-teman, biar menambah semangat saya untuk membuat video lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.